Bab 341, Pedang Keluarga Lin. Lin yang sebenarnya sudah memikirkannya sejak lama, dan masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Bagaimanapun juga, Zhao Tian ini sama sekali tidak terlihat seperti orang bodoh. Meskipun itu mungkin hanya rumor bahwa Tuan Lin dari grup Yang Hua tertarik pada Suyan, meskipun itu hanya rumor, kebanyakan orang akan mempercayainya. Dialah atasan langsung saya. Lebih baik mempercayai itu ada daripada mempercayai itu tidak ada. Terlebih lagi, meskipun hal seperti itu tidak mungkin, dia seharusnya tidak bersikap seburuk itu kepada Suyan. Zhao Tian bukanlah orang yang suka mendominasi, kalau tidak Ma Hai tidak akan memanfaatkannya. Oleh karena itu, Lin yang menduga pasti ada rahasia tersembunyi lainnya yang terlibat. Tentu saja, dia tidak bisa 100% yakin, jadi dia hanya mengancam Zhao Tian barusan. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa Zhao Tian akan mengaku secara langsung. Ini melampaui harapan semua orang. Zhao Tian, kau pengkhianat. Apa aku pernah berbuat jahat padamu? Ma Hai sangat marah dan bergegas maju serta menendang wajah Zhao Tian. Wah! Zhao Tian terjatuh ke tanah, dengan jejak sepatu yang dalam di wajahnya dan darah mengalir dari hidungnya. Ma Hai benar-benar marah kali ini. Jika sebelumnya, Ma Hai mengira Zhao Tian hanya bersikap sombong dan mendominasi, tidak lebih. Meskipun sifat tindakannya buruk, itu hanyalah sebuah kesalahan. Jika dia mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya, sebenarnya, semuanya masih bisa diselamatkan. Lin yang bukanlah orang yang pelit. Tapi sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Ini pengkhianatan. Tidak seorang pun dapat menoleransi pengkhianat, tidak peduli siapapun mereka. Dan, orang ini adalah orang kepercayaan Ma Hai. Orang kepercayaan Ma Hai menjadi pengkhianat, jadi dia tidak bisa lepas dari kesalahan. Ma Hai telah mengutuk leluhur Zhao Tian di dalam hatinya. Ceritakan semua yang kau tahu. Lin yang berjalan mendekat, membantu Zhao Tian berdiri dan berkata, jika kau bersedia menceritakan semua yang kau tahu, kau bisa aman dan sehat. Jika kau mau, aku bahkan bisa memberimu pekerjaan di Yang Hua. Benarkah, sungguh? Zhao Tian tidak bisa menahan kegembiraannya. Tentu saja. Kalau begitu aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu. Zhao Tian tidak lagi bersikeras dan membuang semuanya. Dia tidak punya pilihan yang lebih baik. Jika kau tetap keras kepala terhadap Lin yang saat ini, kau hanya akan mati dengan cara yang lebih menyedihkan. Sebenarnya, 2 hari yang lalu, seorang pria yang mengaku sebagai anggota keluarga Lin di Yanjing menemuiku. Dia memintaku melakukan beberapa hal dan berjanji memberiku uang tunai 70 juta dan pekerjaan di Yanjing. Aku setuju, jadi aku tidak terlalu memperhatikan Suyan. Dan kontrak ini, Zhao Tian ragu-ragu dan berbicara dengan suara rendah. 70 juta dan pekerjaan di Yanjing. Napas Ma Hai bergetar. Tidak diragukan lagi bahwa Yanjing pasti bekerja di perusahaan keluarga Lin. Bisnis keluarga Yanjing Lin jelas tidak lebih buruk dari grup Yang Hua. Ini untung besar. Aku yakin tidak ada seorang pun yang akan menolak godaan seperti itu. Apa sebenarnya yang mereka inginkan darimu sehingga memberimu keuntungan sebesar itu? Lin yang bertanya dengan serius. Ekspresi Zhao Tian tampak tidak wajar. Dia membuka mulutnya dan setelah beberapa saat, dia perlahan mengajukan pertanyaan kepada semua orang. Apa yang bisa kulakukan? Kata-kata ini langsung membuat Ma Hai berdiri dari kursinya. Dia menatap Lin Yang dan Zhao Tian dengan heran. Apa tanggung jawabnya? Lin yang bertanya dengan tenang. Pemilihan material dan pendirian proyek produk. Kata Ma Hai. Oh. Lin yang mengerutkan kening. Pemilihan material dan pendirian proyek produk. Ini berarti bahwa keluarga Lin mengetahui semua materi yang diperoleh Yang Hua Group. Keluarga Yanjing Lin kini telah memahami garis besar umum produk grup Yang Hua berikutnya. Meskipun mereka tidak memperoleh formula secara langsung, melalui Zhao Tian, mereka pasti dapat membuat tebakan kasar atau bahkan secara spontan memasangkan produk serupa. Jika mereka bekerja lembur, mereka mungkin dapat mengembangkan produk sebelum Yang Hua Group. Begitu mereka meluncurkan produk lebih awal dari jadwal, ada kemungkinan besar mereka dapat memberikan pukulan telak bagi Yang Hua. Harus dikatakan bahwa anggota keluarga Lin yang kembali kali ini cerdas dan orang-orang yang mereka pilih juga sangat licik. Mereka tidak mencoba untuk mendapatkan resep, tetapi malah menganalisis niat Yang Hua Group dari perspektif pemilihan material dan pendirian proyek. Direktur Lin, kita harus memajukan penelitian dan pengembangan produk baru secepat mungkin dan mencoba memasarkan obat baru secepat mungkin. Dengan kekuatan keluarga Lin Yanjing,
saya khawatir mereka akan dapat menganalisis resep kita melalui bahan obat yang kita beli dan rencana proyek dalam waktu seminggu. Jika mereka berhasil, kita akan menghadapi krisis keuangan yang besar. Mahai menoleh tiba-tiba dan berkata dengan tergesa-gesa. Lin yang tampak cemberut dan tidak mengatakan apapun. Dia selalu berpikir bahwa keluarga Lin hanya tertarik pada Lin Yang dan Dr. Lin, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Lin telah mengarahkan pandangan mereka pada Yang Hua. Jangan terburu-buru. Mata Lin Yang berkedip, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan dia menatap Zhao Tian dan berkata, Zhao Tian, apakah kamu ingin menebus dosa-dosamu? Tuan Lin, berikan saja perintahmu kepadaku. Kali ini, Zhao Tian akan bekerja keras untukmu sampai mati. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengecewakanmu lagi. Zhao Tian berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, hari ini, segera hubungi keluarga Lin untukku. Aku ingin kau melakukan sesuatu. Kata Lin Yang dengan suara serak, tatapannya penuh dengan dingin. Karena keluarga Lin mengambil tindakan terlebih dahulu, jangan salahkan aku. Bab 342 menunggu mereka datang. Lin Yang selalu berpikir bahwa sikap keluarga Lin terhadap grup Yang Hua hanyalah untuk memenangkannya. Tetapi sekarang tampaknya dia salah. Benar-benar salah. Itu sepenuhnya salah. Dari awal hingga akhir, keluarga Lin tidak berniat untuk sekadar memenangkan hati Dr. Lin. Tujuan mereka adalah untuk langsung menelanjangi Yang Hua. Mungkin di mata keluarga Lin, Jiang Cheng Yang Hua bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, sejarah perkembangan Yang Hua Group sendiri terlalu singkat. Jika bukan karena dua resep ajaib itu dan kerja sama dengan Zheng Nantian, Yang Hua Group tidak akan mencapai ukurannya saat ini. Terlebih lagi, beberapa pencapaian luar biasa grup Yang Hua tidak ada apa-apanya di mata perusahaan Lin. Oleh karena itu, perusahaan Lin tidak berniat bermain-main dengan grup Yang Hua. Jika Dr. Lin telah menunjukkan niatnya untuk bekerja sama dengan mereka sebelumnya, mungkin insiden dengan Zhao Tian tidak akan terjadi. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Dr. Lin bersedia memimpin grup Yang Hua untuk tunduk kepada keluarga Lin. Tetapi di mata keluarga Lin, Dr. Lin ini jelas seorang pembuat onar. Itulah sebabnya mereka mengambil tindakan seperti itu, tidak hanya untuk memulai penggelapan di Yang Hua Group, tetapi juga untuk memberi peringatan kepada Dr. Lin. Mereka tidak peduli apakah Zhao Tian akan mengekspos dirinya sendiri. Yang mereka pedulikan adalah apakah tabib suci Lin ini dapat mengenali metode keluarga Lin. Lin Yang duduk di kantor dengan wajah muram. Zhao Tian dibawa pergi oleh Ma Hai. Adapun Xiao Qiu dan lainnya, mereka semua dipecat. Namun, Gong Xiyun telah menerima kabar dari Ma Hai. Bahkan jika Lin Yang tidak berurusan dengan orang-orang ini, Ma Hai tidak akan membiarkan mereka pergi kali ini. Saya khawatir orang-orang ini tidak akan pernah muncul di Jiangcheng lagi. Sekitar setengah jam kemudian, Ma Hai kembali ke kantor. Direktur Lin, Zhao Tian telah melakukan apa yang Anda minta. Seperti yang diharapkan, hanya satu anggota keluarga Lin yang tersisa di Jiangcheng, dan sisanya kembali ke Yanjing. Tampaknya mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan obat baru kita dan meluncurkannya di pasaran sebelum kita. Kata Ma Hai dengan sungguh-sungguh. Saya tidak peduli siapa yang akan meluncurkan obat baru ini terlebih dahulu. Yang saya pedulikan adalah sikap. Lin Yang mengetuk meja dengan satu tangan dan menatapnya dengan tenang. Wajah Ma Hai memucat, dan dia berbisik tergesa-gesa, Direktur Lin, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku bersedia menerima hukuman apapun darimu. Ma Hai, aku yakin menyerahkan perusahaan kepadamu karena aku percaya padamu sepenuhnya. Mungkin terkadang kamu tidak melakukannya dengan cukup baik, tetapi di mataku, itu sudah cukup, karena tidak peduli siapa kamu, tidak ada yang bisa sempurna. Kamu memang mengecewakanku kali ini, tetapi jika lawannya adalah keluarga Lin, bahkan kamu tidak dapat mempertahankannya. Jadi aku tidak akan menyalahkanmu. Lin Yang berkata dengan ringan. Terima kasih, Tuan Lin. Ma Hai menghela napas. Sebenarnya, dia juga merasa tidak enak. Sama seperti Lin Yang percaya padanya, dia juga percaya pada Zhao Tian. Tetapi Zhao Tian mengkhianatinya. Perasaan dikhianati tidak pernah menyenangkan. Tetapi Tuan Lin, karena Zhao Tian melakukannya pertama kali, saya khawatir dia akan melakukannya untuk kedua kalinya. Dia menyetujui Anda dengan mudah, saya khawatir dia hanya ingin melarikan diri dari bahaya dan berkompromi. Sebenarnya, dia seharusnya masih bias terhadap keluarga Lin. Bagaimana jika dia mengkhianati Anda lagi? Ma Hai ragu-ragu dan berbicara lagi. Kalau begitu, biar kukatakan saja, Zhao Tian pasti akan mengkhianatiku, kata Lin Yang.
Apakah kamu begitu yakin? Ya, alasannya sangat sederhana. Zhao Tian tidak percaya padaku. Dia tidak berpikir bahwa aku akan menepati janjiku dan benar-benar melepaskannya, jadi dia pasti akan memberitahu semua orang semua yang dia ketahui hari ini, dan dia juga akan meminta keluarga Lin untuk menyelamatkannya dan meninggalkan Jiang Cheng. Lalu kamu masih membiarkannya menghubungi keluarga Lin. Ini, apakah kamu tidak memberinya kesempatan? Ma Hai merasa cemas. Namun tatapan mata Lin yang dingin dan dia berkata dengan tenang, terkadang, kesempatan tidak diberikan oleh orang lain, tetapi kamu harus memperjuangkannya sendiri. Ma Hai tercengang, jelas tidak tahu apa maksudnya. Pada saat itu, dengungan. Dengungan, telepon di atas meja bergetar. Lin yang mengangkat telepon dan menjawab. Direktur Lin, Zhao Tian telah menghubungi keluarga Lin. Gong Xiyun berkata dengan suara rendah di ujung telepon. Kamu harus bertindak sesuai dengan keadaan. Lin yang langsung menutup telepon, lalu memejamkan matanya, seolah sedang beristirahat. Ma Hai masih bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Yang. Tuan Lin, apa lagi yang perlu kita lakukan sekarang? Jangan lakukan apapun. Tunggu saja keluarga Lin datang. Lin yang berkata dengan tenang. Menunggu keluarga Lin datang. Ma Hai tercengang. Namun Lin yang tidak berbicara lagi. Pada saat ini, di pintu masuk sebuah hotel di Jiangcheng, Zhao Tian sedang berjalan di sana dengan ekspresi cemas di wajahnya. Matanya penuh kecemasan dan dia terus melihat sekelilingnya seperti sedang mencari seseorang. Namun, setelah menunggu setengah jam, dia tetap tidak melihat orang yang ingin ditemuinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah suara terdengar di telinganya. Mengapa kamu begitu ingin bertemu denganku? Apakah rahasianya sudah terbongkar? Begitu kata-kata itu terucap, Zhao Tian sangat gembira. Tiba-tiba dia menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berjaket berdiri di sampingnya. Tuan Lin Song, selamatkan aku. Tuan Lin Song, kau harus menyelamatkanku. Zhao Tian merasa seperti telah menemukan penyelamat. Ia meraih pria berjaket itu dan berkata dengan penuh semangat. Bab 343, Serangan Balik Anda. Pria berjaket itu mengerutkan kening, jelas-jelas benci disentuh orang lain, dan dia menepis tangan Zhao Tian. Sepertinya masalah ini sudah terbongkar, Zhao Tian. Kamu benar-benar tidak kompeten. Tapi untungnya, saudara-saudaraku sudah menebak ketidakmampuanmu. Katakan padaku, apa yang terjadi? Pria bernama Lin Song menepuk-nepuk bagian tubuhnya yang baru saja disentuh oleh Zhao Tian dan berkata dengan dingin. Zhao Tian buru-buru menceritakan kepada Lin Song semua yang telah terjadi sebelumnya. Lin Song menamparkan wajah Zhao Tian dengan keras menggunakan punggung tangannya. Wah! Zhao Tian mundur 2 langkah, menutupi wajahnya, dan menatap Lin Song dengan mata terbelalak. Tuan Lin Song, apa yang Anda lakukan? Anda benar-benar orang yang lebih suka membuat masalah daripada berbuat baik. Kakak tertua saya telah memberitahu Anda bahwa masalah ini harus dirahasiakan setidaknya selama 7 hari. Baru beberapa hari dan Anda sudah tertangkap oleh Dr. Lin. Jika Anda tidak sia-sia, apa yang Anda lakukan? Lin Song tampak sedikit kesal, dan suaranya sangat dingin. Zhao Tian tertegun sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Lin Song, saya tahu apa yang Anda butuhkan dalam 7 hari. Anda hanya ingin menganalisis rencana proyek dan bahan obat yang saya berikan kepada Anda dalam 7 hari ini, dan menyimpulkan obat baru dari grup Yang Hua. Anda ingin menghalangi jalan mereka menuju kekayaan sebelum grup Yang Hua meluncurkan obat baru, bukan? Jadi apa? Anda mengungkap semuanya, dan rencana kita telah terganggu. Meskipun saya tidak tahu strategi apa yang akan digunakan Yang Hua untuk menghadapinya, setidaknya untuk saat ini, keuntungan kita tidak dapat lagi mencapai tingkat yang diharapkan. Lin Song berkata dengan dingin. Ya, kalau begitu, tahukah kamu apa yang dipikirkan Direktur Lin? Zhao Tian menyipitkan matanya. Bagaimana menurutmu? Lin Song bertanya dengan tergesa-gesa. Direktur Lin ingin membalikkan keadaan dan menggunakan aku untuk mengalahkanmu. Membela kami. Zhao Tian, jelaskan dengan jelas. Apa maksudmu? Lin Song menjadi lebih waspada dan berbicara lebih cepat. Melihat ekspresi cemas Lin Song, Zhao Tian mengangkat sudut mulutnya dan terkekeh, Tuan Lin Song, Anda harus mengakui bahwa IQ Tuan Lin kita jelas tidak rendah. Setelah dia memaksa saya untuk menceritakan semua ini, dia langsung meminta saya untuk menghubungi Anda dan meminta saya untuk secara tidak sengaja mengungkapkan rencana resep palsu itu kepada Anda. Setelah itu, Zhao Tian menyerahkan selembar kertas kepada Lin Song. Lin Song buru-buru mengambilnya dan melihatnya, napasnya bergetar, resep ini, apakah resep untuk obat baru grup Yang Hua?
Ya dan tidak, karena ini adalah resep yang kacau. Zhao Tian tersenyum dan berkata, itu adalah senjata yang digunakan Direktur Lin untuk menghadapimu. Dia memintaku untuk memberikannya kepadamu secara tidak sengaja. Jika kamu membuat obat sesuai dengan resep ini, obatnya akan efektif pada tahap awal, tetapi akan memiliki gejala sisa yang sangat mengerikan pada tahap selanjutnya, dan gejala sisa ini akan berakibat fatal. Jika perusahaan Linmu menjual obat ini dalam skala besar, aku khawatir kamu akan kehilangan puluhan ribu nyawa saat itu. Begitu keadaan meningkat ke tingkat itu. Kurasa tidak peduli seberapa besar keluarga Lin, mereka akan mati di tangan tipuan ini, kan? Lin Song tersentak ketika mendengarnya. Sungguh kejam metode ini. Namun, dia tenang dan mendengus dingin, Zhao Tian. Menurutmu siapa keluarga Lin kita? Kamu ingin berkomplot melawan keluarga Lin kita dengan trik kecil seperti itu? Konyol. Lalu menurutmu siapa Dr. Lin? Zhao Tian bertanya balik. Lin Song mengerutkan kening. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana tabib suci Lin mengalahkan Raja Han. Ini semua berita lama. Ia mengembangkan obat-obatan untuk mengobati rinitis dan infark serebral. Bukankah ini cukup untuk menunjukkan keterampilan medisnya? Jika Anda, keluarga Lin, merasa lebih baik darinya, mengapa Anda tidak mengembangkan obat-obatan seperti itu? Mengapa Anda berani meremehkan tabib suci Lin sekarang? Setelah mendengar ini, Lin Song terdiam. Meskipun dia sangat tidak senang dengan apa yang dikatakan Zhao Tian, itu memang benar. Dia juga mengerti ilmu kedokteran. Sejauh yang dia lihat sekarang, resep di tangannya memang sempurna dan tidak ada tanda-tanda petunjuk sama sekali. Lalu apa maksudmu? Tanya Lin Songchen. Hehe, Direktur Lin ingin menggunakan saya untuk berkomplot melawan Anda. Idenya bagus, tetapi menurut saya telah mengkhianati Direktur Lin. Saya percaya bahwa apapun yang saya lakukan, saya tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan Direktur Lin lagi. Terlebih lagi, begitu ini terjadi, jika itu menyebabkan konsekuensi serius, para petinggi akan menyelidiki, dan bukan hanya keluarga Lin Anda yang akan bertanggung jawab. Saya, Zhao Tian, juga tidak akan bisa lolos dari sanksi. Jadi rencana Direktur Lin tidak baik untuk saya, jadi saya akan ikut serta dan terus bekerja sama dengan Anda. Bagaimana? Anda ingin bekerja sama? Saya ingin Anda segera membawa saya pergi dari Jiangcheng, memastikan keselamatan saya, dan memberi saya 100 juta, dan saya akan memberi Anda resep yang sebenarnya. Zhao Tian tersenyum, dan mengeluarkan resep identik lainnya dari sakunya. Napas Lin Song memburu, kau punya resep lain. Hahaha, bahkan Mahai tidak tahu tentang ini. Sebagai manajer proyek, mustahil bagiku untuk mendapatkan resep ini. Namun, dia tidak tahu bahwa orang-orang di sekitarnya telah ditipu olehku, dan aku telah mendapatkan resep yang sebenarnya sejak lama. Awalnya, aku ingin menjual resep ini kepada penjual lain setelah bekerja sama denganmu, lalu pensiun. Namun, sekarang tampaknya resep ini telah menjadi jimat penyelamat hidupku. Zhao Tian tersenyum, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tidak banyak orang yang dapat memanipulasi Yang Hua Group agar melakukan segala sesuatunya dalam genggaman mereka. Dia satu-satunya. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Cepat berikan padaku. Kata Lin Song dengan cemas, dan hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, detik berikutnya, Zhao Tian mengambil resep itu dan berkata sambil tersenyum, kamu harus menyetujui syaratku terlebih dahulu. Dasar rakus. Mata Lin Song menunjukkan rasa jijik, tetapi setelah memikirkannya, dia mengangguk dan berkata dengan dingin, jika resepmu asli, aku bisa menyetujui syaratmu. Jangan khawatir, itu benar-benar asli. Aku ingin memeriksanya. Itu tidak akan berhasil. Zhao Tian menolak, jika kamu menuliskan resep itu dan menolakku, bukankah aku akan kehilangan istri dan pasukan? Kamu hanya bisa memilih untuk percaya padaku, karena jika aku menolak bekerja sama denganmu, kamu hanya akan mati dengan menyedihkan, dan kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan Jiangcheng. Ini, Zhao Tian ragu-ragu. Jangan khawatir, permintaanmu tidak berlebihan. Hanya 100 juta. Aku bisa segera mentransfernya kepadamu jika kamu menginginkannya. Yang terpenting adalah memberiku keselamatan jiwa. Itu tidak masalah. Kalau begitu, baiklah. Zhao Tian ragu-ragu, tetapi tetap menyerahkan resepnya. Lin Song buru-buru mengambilnya dan melihatnya dengan saksama. Namun dalam sepersekian detik ini, tetes demi tetes, terdengar bunyi peluit yang cepat. Zhao Tian dan Lin Song sama-sama tercengang. Mereka tiba-tiba menoleh dan melihat sebuah truk melaju ke arah mereka tanpa kendali. Tidak bagus. Lin Song terkejut dan berguling ke samping dengan cepat.
Namun Zhao Tian terlambat, dan tertabrak truk hingga terguling di bawah roda. Bab 344, kita semua orang cerdas. Truk itu menabrak pintu hotel dengan keras dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Debu beterbangan, batu-batu berhamburan, dan bilik telepon serta mobil di pinggir jalan terkena dampaknya. Pemandangan itu kacau balau. Orang-orang yang lewat di sekitar berteriak dan beberapa di antaranya mengeluarkan telepon seluler untuk menelepon polisi. Pemilik penginapan pun ikut ketakutan dan berlarian keluar dengan panik, namun beruntung tidak ada seorang pun di depan pintu hotel dan tidak ada korban jiwa lainnya. Tapi Zhao Tian, tidak seberuntung itu. Lin Song bangkit dari tanah yang tertutup debu dan melihat ke bawah roda truk. Dia melihat Zhao Tian telah hancur tak dapat dikenali lagi, dengan usus dan organ dalamnya terjepit keluar. Kematiannya sangat menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Song merasa ngeri. Dia tidak mengira itu adalah kecelakaan lalu lintas biasa, jadi dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi saat dia berbalik, sekelompok orang muncul di belakangnya dan menghalangi jalannya. Tidak bagus. Lin Song buru-buru meremas kedua resep itu menjadi bola dan diam-diam melemparkannya ke pinggir jalan. Dan orang-orang ini melangkah maju. Pemimpinnya adalah Gong Xiyun. Dia mengenakan mantel bulu, berpakaian seperti seorang ratu. Dia menatap Lin Song dengan mata sedikit menunduk, dan sikapnya sangat mengesankan. Kamu Lin Song, kan? Tanyanya. Karena kamu tahu identitasku, kamu juga harus mengerti bahwa aku berasal dari keluarga Lin Dianjing. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Song menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya yang panik, dan berkata dengan suara yang dalam. Kau harus tahu siapa kami. Ayo, Lin Song, Direktur Lin ingin bertemu denganmu. Gong Xiyun berkata dengan ringan. Menemuiku. Apakah Dr. Lin memenuhi syarat untuk melakukannya? Lin Song berkata dengan nada meremehkan, jika seseorang ingin menemui seseorang, dia harus datang menemuiku. Kualifikasi apa yang dimilikinya agar aku dapat menemuinya? Apakah kamu yakin tidak ingin pergi? Gong Xiyun mengerutkan kening. Jika aku tidak pergi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Lin Song berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin mencobanya? Gong Xiyun bertanya balik. Coba apa? Coba lihat apakah kami bisa melakukan sesuatu padamu. Gong Xiyun melangkah maju, matanya setajam obor, menatap dingin ke arah Lin Song. Aura bak ratu itu begitu menonjol hingga menimbulkan sedikit rasa takut dalam hati Lin Song. Lin Song mundur dua langkah, keringat membasahi wajahnya. Dia menatap Gong Xiyun dengan linglung dan menelan ludahnya. Dia ingin menolak, tetapi karena mengira dia sendirian, dia menggertakkan giginya dan mendengus dingin, baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan melihat apa yang bisa dilakukan Tuan Linmu. Jangan bilang keluarga Linku takut padanya. Setelah itu, Lin Song mendengus dan berjalan ke sisi jalan. Gong Xiyun segera melambaikan tangannya, memanggil mobil bisnis, dan membawa Lin Song ke Yang Hua Group. Sekitar 20 menit kemudian, Lin Song masuk ke kantor Lin Yang. Tentu saja, saat ini Lin Yang telah mendapatkan kembali wajah tampannya yang asli. Dia berdiri di depan jendela setinggi lantai sampai ke langit-langit, menyalakan sebatang rokok, dan mengisapnya dalam-dalam. Lin Song masuk tanpa ekspresi, tanpa sopan santun, melirik Lin Yang, dan langsung duduk di sofa. Dia berkata kepada Gong Xiyun, aku haus, tuangkan segelas air untukku. Bajingan, siapa yang kau teriaki? Bisakah kau memerintah kakak Gong? Orang di sebelahnya sangat marah dan hendak memukul Lin Song. Bagaimanapun juga, Lin Song terlalu sombong. Namun, sebelum pria itu bergerak, Lin yang di sisi ini berbicara, Xiyun. Tuan Lin, Gong Xiyun mengangguk. Pergilah, buatkan dia secangkir teh, kata Lin yang dengan tenang. Gong Xiyun tertegun. Yang lainnya juga sangat terkejut. Namun Lin yang tidak mengatakan apapun lagi. Gong Xiyun tidak dapat mengerti apa yang dimaksud Lin Yang, tetapi dia tetap melakukannya. Setelah beberapa saat, secangkir teh harum pun dihidangkan. Tidak buruk, haha. Lin Song sangat senang. Dia menyesapnya, menyipitkan matanya dan menatap Gong Xiyun dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang wanita, memiliki keterampilan seperti itu dalam membuat teh. Sangat bagus. Hehe. Tidak banyak orang di seluruh Jiangcheng yang bisa minum teh buatanku. Gong Xiyun berkata dengan dingin. Hanya ada beberapa orang di seluruh negeri ini yang bisa membuatkan teh untukku. Lin Song terkekeh, matanya terus menatap sosok Gong Xiyun yang anggun. Tatapan mata Gong Xiyun berubah dingin, dan sekilas terpancar niat membunuh. Pada saat ini, Lin yang sudah berbalik.
Lin Song meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, mengapa Anda bersusah payah mengundang saya ke sini? Zhao Tian yang memberimu resep, kan? Lin yang mematikan rokoknya dan bertanya dengan ringan. Tidak. Lin Song tentu saja tidak akan mengakuinya. Kamu orang pintar, begitu juga aku. Kita semua orang pintar, jadi jangan main-main. Lin yang mengangkat kepalanya dan menatap Lin Song dengan tenang, mungkin aku seharusnya tidak mempercayai Zhao Tian. Aku tidak menyangka dia benar-benar mendapatkan resepku. Sekarang, aku yakin dia pasti telah memberikan resep itu kepadamu. Tolong keluarkan resep itu, agar aku bisa membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Apakah yang kau maksud ini? Lin Song mengeluarkan resep palsu itu dan bertanya. Lin yang menggelengkan kepalanya, aku berbicara tentang resep kedua yang diberikan Zhao Tian kepadamu. Dari awal hingga akhir, aku hanya mendapat satu resep dari Zhao Tian. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa cara khusus untuk membuatmu menyerah. Lin yang menghela nafas dan mengangguk pada Gong Xiyun. Gong Xiyun segera berjalan ke jendela dan membukanya. Kedua pria berpakaian hitam di belakangnya segera menangkap Lin Song dan mendorongnya ke jendela. Apa yang akan kau lakukan? Wajah Lin Song berubah drastis dan dia berteriak. Serahkan resepnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Kata Lin yang tanpa ekspresi. Bab 345 seperti apa jadinya saat kamu marah. Pikiran Lin Song kosong pada saat ini. Dia tidak dapat berpikir lagi. Tahukah kamu, dia dari keluarga Lin Dianjing. Tabib suci Lin ini, kamu juga pasti tahu kalau dia berasal dari keluarga Lin Dianjing, kan? Jika memang begitu, bagaimana mungkin dia berani bersikap lancang? Beraninya kamu mengatakan hal-hal seperti itu. Mungkinkah, dia masih ingin melawan keluarga Lin dari Yanjing? Tuan Lin, apakah Anda gila? Anda berani menyentuh saya. Apakah Anda tahu apa akibatnya jika Anda menyentuh saya? Anda ingin menggunakan yang hua Anda untuk mengubur saya. Baiklah, lakukanlah. Ayo, Lin Song berteriak dengan sedih, dan emosinya sangat bersemangat. Pada saat ini, dia telah didorong ke jendela, dengan separuh tubuhnya tergantung di luar jendela. Keringat membasahi sekujur tubuhnya dan ia tidak berani melawan saat ini. Ia hanya membuka mulutnya dan berteriak seperti orang gila. Biarkan yang huaku dikuburkan bersamamu. Lin Song, tidakkah kau terlalu memikirkan dirimu sendiri? Terlebih lagi, aku membunuh seseorang di sini, siapa yang bisa melacaknya kembali padaku? Dan sekarang kau memiliki resepku. Jika resep ini bocor, tahukah kau seberapa besar pukulannya bagi yang huaku? Demi kebaikan perusahaan, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Lin yang berkata tanpa ekspresi, lalu menutup matanya, aku akan memberimu 5 detik untuk memikirkannya. Jika kau tidak memberiku jawaban setelah 5 detik, aku akan menyesal. Puluhan lantai ini cukup untuk menghancurkanmu berkeping-keping. Setelah itu, Lin yang mulai menghitung mundur. 5. Tuan Lin, kau akan mati dengan mengerikan. Beraninya kau menyentuhku. Keluarga Linku akan menghancurkanmu besok. Lin Song langsung meraung. Tetapi tidak ada gunanya, Lin yang terus berteriak. 4. Tuan Lin, apakah Anda tahu latar belakang keluarga Lin saya? Meskipun yang hua Anda berkembang pesat, meskipun memiliki 2 resep untuk mendukungnya, dan meskipun memiliki hubungan dengan pihak lain, di depan keluarga Lin saya, semua ini hanyalah lelucon. Anda tidak tahu seberapa kuat keluarga Lin saya. 3. Mengapa Anda tidak melepaskan saya dengan cepat? Jika Anda melepaskan saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. 2. Anda, beraninya Anda, lepaskan saya, cepat. 1. Teriak Lin yang dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, napas Lin Song langsung membeku. Dia tidak menyerah. Bukannya dia tidak mau menyerah, tapi dia tidak percaya bahwa Lin yang benar-benar berani membunuhnya, anggota keluarga Lin. Namun dia jelas tidak mengetahui tekad Lin Yang. Kemudian dia melihat Lin yang mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut, lemparkan ke bawah. Baik, Tuan Lin. Gong Xiyun mengangkat sudut mulutnya, dan tanpa basa-basi lagi, dia mengangkat tangannya. Kedua pria berpakaian hitam itu segera mengangkat Lin Song dan hendak melemparkannya dari gedung tinggi. Ah, ah. Lin Song berteriak sekeras-kerasnya, matanya menatap ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia mulai menyesalinya. Tapi tidak ada gunanya menyesal. Namun, pada saat kritis ini. Bang! Pintu kantor didorong terbuka dengan keras, diikuti dengan teriakan keras. Berhenti. Saat suara itu jatuh, semua orang terkejut. Mereka menoleh dan melihat sekelompok pria dan wanita berjalan masuk.
Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang telah mengancam Lin yang sebelumnya. Saudara Hao, selamatkan aku, selamatkan aku. Lin Song di sisi ini melihat orang itu masuk, dan langsung berteriak seperti orang gila seolah-olah dia telah menemukan penyelamat. Orang yang datang adalah Lin Yuhao. Dia melirik Lin Song, dan senyum muncul di wajahnya yang agak jahat. Dia menatap Lin yang lagi dan berkata, Tuan Lin, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menyatakan perang terhadap keluarga Lin saya? Apakah saya tidak memiliki kualifikasi? Lin yang berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, tidak akan pernah. Lin Yuhao menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau begitu aku ingin mencobanya. Aku sarankan kamu jangan melakukan ini, kalau tidak, jika kamu menyesalinya nanti, kamu akan menangis dengan sangat sedih. Lin Yuhao tersenyum tipis. Benarkah? Lin yang sedikit mengernyit. Serahkan orang itu padaku, jangan membuatku marah. Lin Yuhao mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, menyalakan satu, menghisapnya, dan berkata. Seperti apa ekspresimu saat marah? Tanya Lin yang balik. Apakah kamu ingin melihatnya? Lin Yuhao bertanya dengan mata menyipit. Tentu saja, Lin yang berkata dengan tenang, lalu mengangkat tangannya lagi. Lemparkan saja, kata Gong Xiyun hampir terus terang. Begitu kata-kata itu diucapkan, kedua pria berpakaian hitam itu mencoba melempar Lin Song keluar jendela. Namun saat mereka bergerak, wus, wus, wus. 4 jarum perak tajam terbang dan dengan tepat menusuk tubuh dua lelaki berpakaian hitam itu. Dalam sekejap, mereka berdua tidak bisa bergerak. Menyegel titik akupuntur dengan jarum perak. Alis Lin yang menjadi gelap. Kudengar Tuan Lin adalah dokter ilahi Lin yang mengalahkan Raja Pengobatan Han. Kau juga seharusnya bisa menggunakan jarum perak, kan? Namun, dibandingkan dengan keterampilan akupuntur keluarga Linku, aku ingin tahu seberapa tinggi tingkat pencapaian keterampilan akupuntur Dr. Lin. Lin Yuhao tersenyum dan berjalan menuju Lin Song. Keluar dari sini. Gong Xiyun berteriak, dan memimpin semua orang untuk bergegas maju. Beberapa ingin menghentikan Lin Yuhao, dan beberapa ingin menangkap Lin Song. Tetapi, orang di belakang Lin Yuhao tiba-tiba melambaikan tangannya dan bergegas ke sini. Setiap kali dia melambaikan tangannya, jarum perak bersinar dilepaskan dan menusuk langsung ke sisi Gong Xiyun. Bahkan ada beberapa jarum perak yang diarahkan ke Lin Yang. Akan tetapi, Lin Yang sigap dan cekatan, dan menangkap jarum perak di tangannya. Adapun yang lainnya, mereka tidak seberuntung itu. Mereka langsung tertusuk jarum perak dan semuanya membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Seluruh kantor sepenuhnya dikendalikan oleh Lin Yuhao.